Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama hari ini. 41 peserta kontingen Pesparani Sika tiba di Kupang. Peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur semakin signifikan. Gelapkan uang tagihan, 5 pelayan toko diamankan. Ya, 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Ya, dan saya Tilda Christine. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kota Kupang, Saudara. Sebanyak 41 orang anggota kontingen paduan suara Gerejani asal Kabupaten Sika tiba di Kota Kupang. Kontingen Pesparani asal Kabupaten Sika ini diterima oleh Kerukunan Keluarga Besar Maumere atau KKBM dengan tuturan adat serta pengalungan selempang. Suasana keramaian mulai terasa jelang perayaan Pesta Paduan Suara Gerejani yang akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 7 September 2022 di Kota Kupang. Satu persatu kontingen Pesparani mulai berdatangan di Kota Kupang. Pantauan TVRI di Bandara El Tari Kupang sebanyak 41 anggota Paduan Suara Gerejani Pesparani asal Kabupaten Sika tiba di Kota Kupang pada Jumat siang. Kontingen Sika disambut oleh Kerukunan Keluarga Besar Maumere KKBM dengan tuturan adat serta pengalungan selempang dan diiringi gong waning, musik tradisional asal Kabupaten Sika. Selanjutnya kontingen Pesparani asal Kabupaten Sika diantar menggunakan 3 bus yang telah disediakan oleh panitia menuju tempat penginapan Gedung Pramuka. Ketua LP3KD Kabupaten Sika Yonas Gobang mengatakan, kontingen Pesparani Sika sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti semua mata lomba dan menargetkan juara untuk meraih tiket ke ajang Pesparani nasional. Jadi yang hadir di sini ada 41 peserta yang akan mengikuti lomba secara offline di Kupang. Ya, kita target juara tentu saja. Ya, pasti ya. Kita punya keyakinan supaya kita bisa mendapatkan tiket ke Pesparani nasional. Seperti itu. Seperti beberapa tahun yang lalu kita juga mengikuti Pesparani pertama nasional di Ambon. Itu Sika mewakili paduan suara OMK campuran. Untuk diketahui, 41 peserta asal Kabupaten Sika akan mengikuti lomba paduan suara dewasa campuran, Mazmur, lomba bertutur kitab suci, serta cerdas cermat. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, menghadapi era globalisasi 4.0, kehadiran pendidikan menjadi tolak ukur dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kehadiran perguruan tinggi negeri di Nusa Tenggara Timur tentunya mampu menjawab kebutuhan akan mutu pendidikan yang berkualitas. Dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur semakin menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan di tengah masyarakat menciptakan banyak lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur, Universitas Nusa Cendana sejak 1964 sampai September 2022 telah meluluskan sebanyak 79.757 wisudawan. Lulusan Undana telah tersebar di berbagai instansi pemerintah dan menempati berbagai jabatan strategis. Dalam wisuda Undana periode ketiga tahun 2022 yang berlangsung beberapa waktu lalu, salah satu orang tua wisudawan, Yuliana Dewi Rahmat, mengaku sangat bangga dan bahagia dapat mengantarkan anaknya meraih gelar S1 pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis Undana.
Dirinya berharap agar Undana semakin meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi sehingga Undana selalu menjadi pilihan bagi orang tua untuk menitipkan anaknya dalam menimba ilmu. Saat ini perasaan yang kami orang tua rasakan yaitu rasa senang, rasa bangga, rasa bersyukur atas keberhasilan yang diraih oleh anak kami yaitu Yola pada jurusan administrasi bisnis. Selain itu juga kami orang tua sangat bersyukur karena anak kami ini bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Juga kami orang tua berterima kasih kepada lembaga Undana karena memang Undana bermutu, Undana bergengsi, di mana pengetahuan yang anak kami dapat di bangku kuliah bisa diimplementasikan dalam dunia kerja. Sementara itu Rektor Universitas Nusa Cendana, Dr. Hewan Max Uesana mengatakan, dalam meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur tidak hanya mengandalkan nilai akademik saja, melainkan harus dibarengi dengan soft skill serta karakter yang berkualitas. Tentunya kita tidak hanya bicara tentang aspek pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi juga aspek soft skill dan karakternya. Ini menjadi satu hal yang juga sangat penting. Kita tidak hanya melahirkan orang yang pintar atau cerdas dan terampil, tetapi orang yang juga berkarakter yang baik untuk bisa menjadi agent of change, agen-agen perubahan di masyarakat. Pendidikan adalah jalan menuju kemajuan. Dengan pendidikan berkualitas tentunya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang juga berkualitas. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Saudara, Polres Nagekeo melakukan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM di tengah masyarakat. Upaya itu dilakukan dengan mengerahkan anggotanya untuk turut mengawasi peredaran BBM di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah telah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan juga solar bersubsidi, mengatasi terjadinya penimbunan BBM di tengah masyarakat. Pihak Polres Nagekeo turut serta dalam hal pengawasan. Kapolres Nagekeo AKBP Yuda Pranata mengatakan berdasarkan instruksi Polri dan juga Kapolda, pihaknya telah membentuk tim pengawasan yang beranggotakan jajaran Polres Nagekeo guna melakukan pengawasan peredaran bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Nagekeo. Pengawasan yang dilakukan yakni berkaitan antisipasi penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu jelang kenaikan harga minyak jenis Pertalite dan solar bersubsidi. Pada kesempatan itu, Yuda menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan Kamtipmas di tengah masyarakat jelang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sesuai dengan instruksi dari pimpinan, dari Bapak Kapolri, diteruskan pada Bapak Kapolda, kami jajaran Polres Nagekeo menyikapi hal tersebut untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Kita sudah terjunkan tim, baik itu dari reserse, intelijen maupun Sabta untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terkait nanti adanya penimbunan BBM. Di mana BBM ini menjelang kenaikan pasti ada rawan untuk adanya penimbunan tersebut, maka kita turunkan tim untuk mencegah hal tersebut. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Unit 1 Satuan Reskrim Polres Vlotim sejak Sabtu 26 Agustus 2022 setelah mendapat laporan polisi dari korban sekaligus sebagai pemilik salah satu toko swalayan di Kota Larantuka mengamankan 5 orang wanita yang selama ini bekerja sebagai pelayan toko di swalayan ini atas laporan terkait penggelapan uang tagihan barang senilai 2 miliar rupiah lebih. Kapolres Vlotim AKBP I Gede Joni Mahardika kepada TVRI di ruang kerjanya menjelaskan kelima pelaku dugaan penggelapan atas uang tagihan milik salah satu toko swalayan di Larantuka. Pihak Polres telah mengamankan kelima pelaku. Kini pelaku telah ditahan dan dititipkan di rutan Larantuka. Berdasarkan laporan dari pihak korban, tim reskrim pun kini tengah melakukan pendalaman kasus dugaan penggelapan dengan peran kelima pelaku tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 374 Kitab Undang-Undang Pidana tentang penggelapan dalam jabatan.
Secara lengkap, pasal 374 menyebutkan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya, atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara. Kami dari Polres Timur menerima laporan tentang adanya tindak pidana penggelapan, ya, tindak pidana yang dialami oleh sebuah toko sembako yang ada di wilayah Polres Timur. Kemudian setelah kita dalami ada keterlibatan dari karyawan yang bersangkutan. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kita sudah amankan ada 5 orang karyawan dari toko H. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan. Namun karena yang dari 5 orang ini adalah tahanan wanita, maka kita titipkan di rutan Kabupaten Flores Timur dengan pertimbangan keamanan. Perbuatan yang mereka lakukan kita kenakan pasal 374, kemudian kita juntuhkan dalam pasal 5556 juga. Ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Kemudian berdasarkan keterangan dari pihak korban sudah melakukan penghitungan akumulasi kerugian dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kurang lebih sekitar 2 miliar. Sejumlah informasi yang dihimpun TVRI, dugaan kasus penggelapan yang dilakukan oleh kelima karyawan tersebut dilakukan sejak bulan Januari hingga Agustus 2022, di mana sesuai hasil audit internal ditemukan kejanggalan, yakni ada sejumlah tagihan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Uang tagihan yang semestinya disetor ke kas kantor diduga dimanfaatkan oleh kelima karyawan ini untuk kepentingan pribadi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Seorang laki-laki dewasa yang belum dipastikan identitasnya diketahui berada di atas sebuah papan reklame, tepatnya di pertigaan sebelah utara Gelora Samador, menghebohkan sebagian warga Kota Maumere. Aksi nekat dengan memanjat tiang papan reklame setinggi kurang lebih 15 meter ini tidak diketahui cara pasti tujuannya. Aksi nekat pria berpostur tubuh kecil ini membawa bendera merah putih dan 2 buah spanduk bertuliskan Stop Narkoba bersama Kita Bisa dan Rame-Rame Pilih DPD Pusat. Spanduk diikat pada papan reklame sementara bendera merah putih diikat pada sebilah bambu. Terkadang ditancapkan tapi sesekali dilambai-lambaikan. Pantauan TVRI sejak pagi, siang hingga sore hari, keberadaan sosok ini menyedot perhatian warga setempat, juga para pengguna jalan yang melintas. Warga memanggil-manggil dan mengajak orang itu untuk turun, namun sama sekali tidak digubrisnya. Aparat polisi Pamong Praja Pol PP Kabupaten Sika yang datang ke TKP tidak bisa berbuat banyak. Mereka melakukan negosiasi menggunakan alat pengeras suara, namun laki-laki itu tampak tidak menghiraukan. Elias, salah seorang warga Kampung Kabor yang dimintai keterangan, mengaku tidak seorang pun yang tahu kapan laki-laki itu mulai memanjat tiang papan reklame itu. Keberadaan orang itu diketahui warga sejak pagi hari. Tidak tahu ya? Jadi rame-rame bilang ada orang mereka rame-rame pagi sekali terlihat ada video di Facebook. Jadi kami orang tidak di depan. Pagi ada orang naik di atas samping di lirik. Lalu kami lari. Hingga petang kemarin belum diketahui secara pasti identitas laki-laki itu secara pasti. Hanya saja ada yang mengaku kenal dengan laki-laki itu dan menyebutnya bernama Agustinus Woro yang berasal dari Kabupaten Ngada. Tersebar kabar, informasi juga bahwa aksi nekat itu sudah pernah dilakukan laki-laki ini berulang kali, baik di Jakarta maupun di sejumlah kota lainnya di Indonesia. Tersebar isu juga bahwa dia stres karena pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR tapi tidak terpilih. Terakhir diperoleh informasi bahwa laki-laki itu sudah turun dari tiang reklame setelah dibujuk tim Basarnas Maumere dan aparat kepolisian Resor Sika sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah semalam. Ia dievakuasi menggunakan tali karena dalam kondisi lemas akibat seharian berada di atas tiang reklame. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah polisi wanita Polda Nusa Tenggara Timur memaknai hari ulang tahun ke-74 polisi wanita dengan cara sederhana namun humanis.
Para polisi wanita dari Biro Sumber Daya Manusia Polda Nusa Tenggara Timur menyambangi panti asuhan Kasih Agape di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang pada Kamis 1 September 2022 sambil membawa tart ulang tahun. Dalam suasana kesederhanaan penuh kehangatan, para Srikandi Polda NTT ini bersama anak-anak panti menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan meniup lilin, kemudian memotong kue yang telah disediakan. Para poluan kemudian menyuapi anak-anak panti dan para pengurus panti dengan kue ulang tahun yang tersedia. Tidak ada sekat perbedaan antara poluan dan anak panti. Sebagai tali asi, para poluan ini juga membawa sembako bagi penghuni panti asuhan yang didominasi oleh anak-anak dan remaja. Kasih Keuangan Biro SDM Polda NTT AKP Roslau mengatakan, hari ulang tahun poluan ke-74 dimaknai sebagai momentum untuk berbagi kasih. Kebetulan karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun yang ke-74, maka kami inisiatif untuk mendatangi panti asuhan yang belum disentuh oleh pemerintah. Dan kami hubungi Pak Ilo, ternyata panti asuhan yang dipilih ini, makanya beliau yang tuntun kami ke sini. Mungkin ini merupakan jalan Tuhan juga untuk bisa bertemu dengan anak-anak di sini atau Bapak Langkutnya di sini. Kami tidak membawa apa-apa, tapi semoga apa yang kami bawa ini jangan dilihat dari isinya, tapi dilihat dari keikhlasan kami, karena kami ingin tiup lilin bersama untuk adik-adik atau anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Pengurus Panti Asuhan Kasih Agape Domingus Langkameng menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para poluan yang sudah menyambangi Panti Asuhan Kasih Agape dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Saat ini kami asuh dari SD sampai perguruan tinggi. Ya, memang untuk donasi bagi perguruan tinggi itu tidak ada karena pemerintah hanya memperhatikan anak-anak dari 0 sampai 18 tahun. Ya, setelah itu tidak lagi. Jadi 18 tahun saja juga itu sebenarnya sudah tidak masuk dalam list lagi gitu. Nah, jadi kami di sini karena sesuai dengan moto yang sudah Bapak bangun di sini, Ketua Panti bangun di sini, kami terus lanjutkan yang ada, kami terus lanjutkan dengan penuh sukacita dan rasa memiliki. Jadi ada pengurus di sini ada 11 orang, kami bekerja secara sukarela semuanya. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya, saudara, kampung adat Bena yang terletak di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere selalu memiliki pesona yang menggoda untuk didatangi oleh para pengunjung sebagai destinasi pariwisata unggulan. Destinasi yang menawarkan pesona akan kenangan masa lalu leluhur orang Bajawa. Kampung adat yang berdiri megah di atas tumpukan bebatuan megalitikum ini seakan menanti kedatangan pengunjung dengan rasa bangga dan penuh kedamaian. Kini dengan dibukanya kembali destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ngada, sudah mulai terlihat banyaknya wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Ngada guna menikmati spot pariwisata, baik berupa pemandangan alam maupun keunikan adat budaya masyarakat lokal. Kampung Adat Bena yang merupakan kampung megalitikum karena rumah adat didirikan di atas bebatuan alam yang menumpuk dengan struktur yang sangat rapi serta kokoh walau telah termakan usia zaman. Pesona kampung megalitikum Bena selalu menggoda wisatawan untuk langsung menikmati suasana kampung yang tenang serta sejuk dan penuh dengan keramahan penduduk lokal dengan barisan puluhan rumah adat yang tertata rapi. Berbagai macam jenis tenunan kain adat dengan motif yang beragam, serta langsung melihat proses cara menenun oleh warga setempat, menjadi sensasi tersendiri bagi wisatawan, sembari berdialog dalam suasana kekeluargaan. Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Dr. Albert Budi Sulistia mengungkapkan kekagumannya akan kampung adat megalitikum Bena dengan suasana kehidupan masyarakat lokal yang masih mempertahankan tradisi leluhur dengan baik serta kekayaan motif tenunan yang masih asli dan menarik untuk dijadikan sebagai oleh-oleh maupun hadiah bagi orang yang disayangi. Ya, saya lihat
justru saya melihat potensi yang pertama saya lihat. Karena di sini potensinya cukup bagus. Makanya kan selalu kita harus lakukan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah di sini mempunyai weakness, strength kekuatan justru pada adat yang masih dipertahankan. Ini sebuah strength sesungguhnya, sehingga bisa dimanfaatkan atau bisa diarahkan untuk penguatan pariwisata dan sebagainya. Saya kira pemerintah daerah sudah mengarah ke sana ya, dan ini sebuah kebijakan yang tepat menurut saya. Ia sangat berharap agar pemerintah daerah gencar mempromosikan keunggulan destinasi pariwisata Kabupaten Ngada agar kunjungan wisatawan mancanegara semakin banyak untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi sorghum tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Tilda Christine. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.